Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang farmakologi anti-obesitas Orlistat part kedua. Jadi teman-teman, untuk video part kedua ini adalah video lanjutan dari video part ke-1. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai ya teman-teman. Baik, jadi dalam video saya yang ada di part kedua ini, saya berfokus kepada efek samping dan interaksi obat yang terjadi pada Orlistat. Baik, Orlistat memiliki efek samping pada sistem saluran pencernaan. Manifestasinya yaitu dalam bentuk fatty stool atau kita kenal dengan steatorrhea. Jadi steatorrhea ini adalah kondisi ketika feses ini mengandung terlalu banyak lemak. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada proses penyerapan lemak makanan. Untuk efek samping yang lain yaitu inkontinensia feses dan nyeri abdominal. Nah, inkontinensia feses ini adalah suatu kondisi ketika tubuh kita ini tidak mampu mengendalikan buang air besar. Kondisi ini dapat menyebabkan feses dapat keluar secara tiba-tiba tanpa disadari oleh penderitanya. Efek-efek pada gastrointestinal ini sebenarnya dapat diminimalkan dengan cara mengikuti diet rendah kalori dan diet rendah lemak. Efek samping selanjutnya yaitu efek samping pada sistem muskuloskeletal. Jadi, teman-teman, secara teoritis, Orlistat ini dapat meningkatkan resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Mengapa demikian? Karena adanya gangguan penyerapan pada kalsium dan vitamin D. Untuk efek samping selanjutnya yaitu Orlistat dapat mempengaruhi organ ginjal. Orlistat dapat meningkatkan resiko akut kidney injury. Hal ini terjadi karena lemak yang tidak diserap berikatan dengan kalsium yang ada di lumen usus, sehingga menghasilkan oksalat yang berlebihan. Yang mana pada tahap selanjutnya, oksalat yang berlebihan ini akan diserap dan disimpan di dalam ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya nefropati oksalat dan peningkatan resiko batu ginjal. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya juga, apakah Orlistat ini bisa disalahgunakan atau tidak? Nah, Orlistat memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah karena bukan merupakan agen anorektik sistem saraf pusat. Namun, penyalahgunaan terhadap Orlistat ini pernah dilaporkan secara sporadis pada wanita dengan berat badan normal dan dengan gangguan makan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Spanyol. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke selanjutnya yaitu interaksi obat dari Orlistat dan beberapa obat yang lain ya. Yang pertama, Orlistat dapat berinteraksi dengan agen anti-epilepsi atau obat-obat anti-epilepsi seperti asam valproat, gabapentin, lamotrigin, dan vigabatrin. Jadi Orlistat dapat mengurangi penyerapan anti-epilepsi yang sifatnya lipofilik. Ya, teman-teman. Jadi seperti asam valproat, gabapentin, lamotrigin, dan vigabatrin ini sifatnya lipofilik, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi plasma obat-obat tadi ya. Jenis interaksi obat antara Orlistat dan asam valproat ini sifatnya moderate, sedangkan Orlistat dan lamotrigin ini sifatnya moderate juga ya. Sehingga dalam kasus seperti ini, hal yang perlu dilakukan yaitu memantau tingkat pengobatan anti-epilepsi. Selanjutnya, interaksi obat antara anti-aritmia dan Orlistat. Nah, anti-aritmianya yaitu amiodaron. Orlistat dapat mereduksi penyerapan amiodaron sehingga pengobatan nanti bisa menjadi kurang efektif ya teman-teman. Dan jenis interaksi yang terjadi yaitu interaksi yang bersifat moderate ya. Selanjutnya, interaksi antara Orlistat dan imunosupresan. Contohnya yaitu siklosporin. Orlistat juga dapat mengurangi penyerapan siklosporin, dan oleh karena itu
anjuran pemberian kedua obat ini harus dengan jeda minimal 2 jam. Sehingga perlu dilakukan monitoring bila ada pasien yang menggunakan siklosporin bersama dengan Orlistat. Untuk jenis interaksinya yaitu interaksi yang bersifat mayor ya teman-teman. Yang selanjutnya interaksi obat antara antihipotiroidisme dan Orlistat. Nah, contoh obatnya untuk antihipotiroidisme ini yaitu levotiroxin. Jadi Orlistat dapat mengikat levotiroxin di usus dan mengurangi penyerapannya sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi plasma levotiroxin. Dengan demikian, dalam penggunaan levotiroxin dan Orlistat ini baiknya digunakan terpisah setidaknya dalam waktu 4 jam. Jenis interaksi antara Orlistat dan levotiroxin ini adalah interaksi yang bersifat moderate ya. Interaksi yang terakhir yaitu interaksi antara Orlistat dan antikoagulan yaitu warfarin. Jadi penggunaan bersama Orlistat dengan warfarin ini dapat mengakibatkan waktu protrombin dan INR ini menjadi berkepanjangan karena Orlistat dapat mengurangi penyerapan vitamin K. Oleh karena itu diperlukan pemantauan parameter koagulasi pada pasien yang menggunakan kedua obat ini secara bersama-sama. Dan untuk jenis interaksi antara Orlistat dan warfarin ini adalah interaksi yang bersifat moderate. Nah teman-teman, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga video part kedua ini yang singkat ini memiliki manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.